Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang aspek sosial politik di Sumba. Perkenalkan, saya Ospensius Kawotaranau yang akan menyampaikan materi hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dari awal sampai akhir agar bisa mengerti penjelasan tentang aspek sosial politik di Pulau Sumba. Ini adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah KSS seperti biasa. Dan untuk subjek PMK pada pertemuan ini harapannya mahasiswa mampu mengetahui tentang sejarah pemerintahan di Sumba, dan yang kedua mahasiswa mampu memahami dinamika politik yang terjadi di Pulau Sumba, apalagi di zaman pemilihan secara langsung saat ini. Sebelum kita mempelajari sistem pemerintahan yang ada di Pulau Sumba, sebelum VOC masuk dan mempengaruhi tata pemerintahan yang ada di Pulau Sumba, jadi pada waktu itu sebelum VOC masuk, tercatat dalam sejarah jejak-jejak peninggalan khususnya Kerajaan Majapahit maupun Kesultanan Bima. Tercatat pada abad ke-14 di zaman Kerajaan Majapahit dalam karangan Empu Prapanca. Di situ dituliskan gelar untuk raja-raja yang ada di Pulau Sumba dengan istilah Hundorangga Rupatola. Jadi istilah ini berasal dari kain sutra Patola sebagai anugerah Kerajaan Majapahit kepada raja-raja pada waktu itu. Nah, catatan kedua itu dari Kesultanan Bima di abad ke-15. Jadi Kesultanan Bima ini mengklaim Sumba itu dengan mewariskan gelar, yaitu gelar Hanggula Hanganji. Jadi Hanggula itu diberikan gelar kepada raja yang sedang berkuasa, dan Hanganji itu raja yang sudah tidak berkuasa. Nah, bentuk-bentuk peninggalan Kesultanan Bima ini salah satu buktinya adanya pengaruh agama Islam yang ada di Sumba Barat sampai saat ini. Nah, selain itu bentuk interaksi orang Sumba pada waktu itu dengan dunia luar, ya, dengan adanya pertukaran atau perdagangan global oleh kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang ada di Sumba pada waktu itu. Jadi raja-raja yang ada di Sumba pada waktu itu betul-betul memiliki kedaulatan penuh atas wilayah yang mereka kuasai. Jadi orang yang datang dari luar Pulau Sumba itu hanya datang untuk melakukan perdagangan untuk barter, ya, istilahnya perdagangan pada waktu itu ya di barter. Dari luar itu membawa gading, manik-manik, pisau, senjata dan kawan-kawannya dari pedagang-pedagang Portugis, Arab, Cina maupun Inggris. Sedangkan yang dipertukarkan dari raja-raja yang ada di Pulau Sumba yaitu kayu cendana, kuda maupun budak pada waktu itu. Nah, itu bentuk interaksi orang Sumba dengan dunia luar pada waktu itu sebelum VOC masuk mempengaruhi di Pulau Sumba. Selanjutnya, Sumba pada masa pemerintahan VOC sekitar tahun 1750 sampai 1800. Jadi ada beberapa bentuk perjanjian sebagai salah satu keinginan dari pemerintah VOC untuk melakukan monopoli perdagangan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara. Nah, di tahun 1750 mereka mengirimkan seorang residen untuk membuat kontrak lisan dengan 8 raja yang ada di Sumba supaya terjadi monopoli perdagangan khususnya untuk perdagangan cendana. Nah, selain itu di tahun 1756 mereka juga melakukan perjanjian tertulis dengan Raja Mangili untuk atau agar VOC ini bisa mengklaim hak monopoli dagang yang mutlak atas perlindungan militer untuk melakukan perdagangan kayu cendana yang ada di Pulau Sumba pada waktu itu. Jadi Raja Mangili ini adalah salah satu raja yang paling loyal terhadap pemerintah VOC pada waktu itu sampai di tahun 1760-an dia juga sempat pergi ke Kupang untuk ketemu perwakilan pemerintah VOC untuk meminta bantuan penerjemah agar dia bisa berkoordinasi dengan raja-raja yang ada di Pulau Sumba. Itu perjanjian di atas kertas atau secara teori. Tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Jadi
VOC ini hanya mengeksploitasi cendana yang ada di Pulau Sumba tanpa membangun infrastruktur tata kelola yang baik di Pulau Sumba. Selain itu, pada waktu itu karena tadi raja-raja ini yang sudah ketemu dengan VOC, mereka juga tidak loyal sama pemerintah VOC sendiri. Jadi mereka lebih berdaulat penuh atas wilayah mereka masing-masing, kecuali Raja Mangili tadi. Nah, selain itu yang terjadi di lapangan di masa pemerintahan VOC ini, jadi perang antara raja itu sering terjadi. Selain itu juga ada perampokan, perdagangan budak, terus berjalan secara sporadis tanpa ada intervensi apa-apa atau yang berarti dari pemerintah VOC pada waktu itu. Jadi yang keinginannya pemerintah VOC untuk melakukan monopoli, ya justru sebaliknya di lapangan lebih banyak raja-raja itu berkuasa mutlak sama wilayah mereka karena pengaruh VOC itu sangat sedikit dalam kekuasaan raja-raja yang ada di Pulau Sumba di tahun 1750 sampai 1800. Setelah tahun 1800, jadi pemerintahan yang ada di Pulau Sumba pada waktu itu mengalami gejolak perubahan yang luar biasa karena pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan penjajahan secara terang-terangan, penjarahan atau perampasan senjata, melakukan memaksa rakyat untuk kerja pada waktu itu. Akhirnya wilayah Nusantara pada waktu itu berhasil mereka taklukkan. Jadi Pulau Sumba juga otomatis masuk dalam wilayah pemerintah Hindia Belanda. Jadi Pulau Sumba ini masuk dalam wilayah Keresiden Timur. Jadi raja-raja yang ada pada waktu itu tidak dihapuskan, tapi mereka tetap diberikan kesempatan untuk memimpin wilayah kerajaan masing-masing, tapi di bawah pemerintahan atau di bawah kekuasaan orang-orang Belanda pada waktu itu. Jadi Pulau Sumba ini masuk dalam wilayah Keresidenan Timur. Jadi Keresidenan Timur itu terdiri dari 3 afdeling, ya, atau 3 wilayah, yaitu wilayah Timur, Flores, Sumbawa, dan Sumba. Jadi Keresidenan Timur ini dipimpin oleh seorang residen yang ada di Kupang. Kemudian di bawah itu nanti ada afdeling. Di bawah afdeling itu baru ada under afdeling. Di bawah under afdeling itu nanti ada swapraja. Nah, di bawah residen tadi ada afdeling ini. Nah, wilayah Keresidenan Timur ini terdiri dari 3 afdeling, kemudian terdiri dari 15 onder afdeling dan 48 swapraja. Nah, untuk afdeling Timur itu terdiri dari 6 under afdeling dengan ibu kotanya di Kupang, sedangkan afdeling Flores itu terdiri dari 5 under afdeling dengan ibu kotanya di Ende, dan afdeling Sumba dan Sumbawa itu ibu kotanya di Bima, di Raba, dengan terdiri dari 4 onder afdeling. Khusus untuk onder afdeling yang ada di Pulau Sumba, jadi terdiri dari 2 onder afdeling tadi, yaitu onder afdeling Sumba Timur dan onder afdeling Sumba Barat. Nah, onder afdeling Sumba Timur itu ibu kotanya di Wengapu, terdiri dari 7 swapraja, yaitu Swapraja Kanatang, Swapraja Lewa Kambera, Swapraja Tabundung, Swapraja Melolo, Swapraja Rendi Mangili, Swapraja Wejilu, dan Swapraja Masu Karera. Sedangkan onder afdeling Sumba Barat itu ibu kotanya di Wegabubak, terdiri dari 9 swapraja, yaitu Swapraja Lauli, Swapraja Laura, Swapraja Wejewa, Swapraja Wanokaka, Swapraja Mamboro, Swapraja Kudi, Swapraja Anakalang, Swapraja Lamboya, dan Swapraja Umbu Ratunggai. Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, jadi pemerintah Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1942.
Nah, otomatis struktur pemerintah Hindia Belanda yang ada di Pulau Sumba itu juga tidak dihilangkan oleh pemerintah Jepang, tapi itu diganti ya di bawah pemerintahan pemerintah Jepang namanya yaitu Kaigon. Nah, untuk Pulau Sumba yang sebelumnya disebutkan dalam struktur Hindia Belanda itu sebagai Afdeling itu diganti menjadi Sumbaken. Nah, di bawah Sumbaken itu namanya Buken, di bawah Buken itu namanya Sonco. Jadi Sopraja-Sopraja itu ya itu disebut sebagai Sonco dalam struktur pemerintahan pemerintah Jepang yang ada di Pulau Sumba. Jadi raja yang ada pada waktu itu atau Sopraja-Sopraja tadi itu posisinya sebagai sonco, namun perannya itu sebagai ujung tombak pergerakan tenaga kerja paksa karena pemerintah Jepang berkeinginan bahwa Pulau Sumba itu disebut sebagai atau akan dijadikan sebagai pangkalan militer mereka untuk bisa menyerang pemerintah Australia. Nah, sebagai salah satu bukti mereka menyediakan Pulau Sumba sebagai pangkalan militer. Jadi pada waktu itu mereka membangun 3 bandara. Jadi ada di Kawango, kemudian ada di Melolo dan ada di Wetabula sana. Nah, itu mereka punya rencana untuk menjadikan Pulau Sumba sebagai pangkalan militer pemerintah Jepang. Setelah kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1945, masalahnya tidak selesai. Jadi Belanda pada waktu itu masih mencoba untuk kembali mempertahankan kendali yang ada di wilayah Indonesia. Nah, salah satu puncaknya dibentuklah yang namanya Negara Republik Indonesia Serikat, yaitu wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu menjadi negara-negara serikat atau disebut sebagai sistem federal, jadi bukan negara kesatuan sesuai dengan proklamasi tahun 1945. Nah, Pulau Sumba itu masuk dalam negara Indonesia Timur dalam negara Indonesia Serikat itu. Nah, namun negara Republik Indonesia Serikat ini tidak sampai 1 tahun karena di tahun 1950 negara-negara bagian hasil bentukan pemerintah Belanda tadi itu kembali bergabung atau menyuarakan bergabung kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan proklamasi tahun 1945. Jadi otomatis negara Indonesia Timur itu juga melebur kembali kepada bentuk negara kesatuan. Kemudian Sumba pada masa Republik Indonesia di tahun 1950 sampai 90 ini mengalami perubahan yang cukup cepat seperti yang kita ketahui bersama dalam sejarahnya bahwa sebelum ini Sumba itu masuk dalam Provinsi Sunda Kecil, ya, pembagian wilayah setelah kita proklamasi kemerdekaan. Nah, di tahun 1950 muncul peraturan pemerintah nomor 21, dibentuklah Provinsi Administrasi Sunda Kecil yang meliputi daerah termasuk Flores Sumba Timur dan kepulauannya dengan undang-undang darurat, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 1954 dalam lembaran negara tahun 1954 nomor 66. Jadi nama Sunda Kecil itu kemudian diganti menjadi Nusa Tenggara. Nah, akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara ini dipecah menjadi daerah Swatantara tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur itu meliputi daerah Flores, Sumba, dan Timur. Adapun daerah Swatantara tingkat 2 yang ada tersebut itu adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sika, Flores Timur, Alor, Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan Belu. Ya, memasuki tahun 1990-an, jadi Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diganti ke Undang-Undang 32 Tahun 2004, nah terakhir yang dirubah ke Undang-Undang 23 Tahun 2014. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, jadi daerah-daerah itu ditata kewenangan dan kelembagaannya. Nah, untuk di Pulau Sumba ada 4 kabupaten setelah dimekarkan dari 2 kabupaten sebelumnya. Jadi kabupaten pertama itu Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan, 16 kelurahan, dan 140 desa. Kemudian Kabupaten Sumba Barat itu terdiri dari 6 kecamatan, 11 kelurahan, dan 63 desa. Kemudian Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari 6 kecamatan dan 68 desa. Dan sedangkan Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa, dan 2 kelurahan. Di slide sebelumnya itu adalah penjelasan tentang sejarah pemerintahan yang ada di Pulau Sumba. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar secara singkat tentang dinamika politik yang ada di Pulau Sumba setelah era reformasi itu dijalankan, atau setelah ada otonomi daerah dan pemilihan secara langsung itu dijalankan di Indonesia, dan bagaimana yang terjadi polanya di Pulau Sumba kita akan pelajari bersama. Dalam budaya atau kebiasaan orang Sumba sejak zaman dulu, ada struktur organisasi yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun oleh orang Sumba, baik di Sumba Timur maupun di Sumba Barat. Nah, dalam struktur masyarakat suku bangsa yang ada di Sumba itu berlandaskan pada prinsip keturunan bilenial yang terdiri atas kelompok kekerabatan atau biasa disingkat dengan atau disebut dengan klan. Jadi di Sumba Barat itu biasa disebut dengan Kabisu, sedangkan di Sumba Timur itu disebut dengan Kabihu. Jadi Kabisu atau Kabihu ini merupakan klan yang terbagi atas susunan menurut garis-garis keturunan. Jadi garis keturunan bapak disebut patrilineal, sedangkan garis keturunan ibu disebut matrilineal. Jadi terdapat 2 pemegang kekuasaan yang ada di Sumba. Yang pertama itu Rato atau penjaga leluhur yang disucikan. Kemudian yang kedua itu adalah Maramba atau disebut sebagai penguasa. Jadi Rato ini menyelenggarakan urusan adat atau agama sebagai pimpinan sosial keagamaan, sementara Maramba ini menangani urusan-urusan sosial politik sebagai pemimpin sosial politik. Jadi Maramba ini sebagai pemegang kekuasaan di suatu wilayah tertentu, kemudian biasanya memiliki kapasitas untuk memaksakan keinginan kepada pihak yang lain. Jadi mereka memanfaatkan jaringan patron klan dalam komunitas lokal tadi untuk melanggengkan kekuasaan dan pengaruhnya. Itu yang sering terjadi atau yang dilakukan dalam kita punya tradisi dan budaya yang ada di Pulau Sumba. Dinamika politik yang terjadi di Pulau Sumba ini bisa dilihat dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Randy Ranjamando tahun 2021. Penelitiannya berjudul Primordialisme dalam Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur. Dia menemukan ada 2 faktor utama terjadinya primordialisme dalam pemilihan kepala desa. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor budaya, dan yang kedua itu adalah faktor pendidikan. Nah, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa faktor budayanya orang Sumba seperti yang kita tahu bahwa ada pembagian kelas itu juga menentukan orang memilih atau memberikan dukungan dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, dalam tradisinya orang Sumba misalnya hubungan kekerabatan dalam
acara adat misalnya perkawinan misalnya begitu. Jadi kalau si calon ini sering memberikan bantuan atau sering terlibat dalam upacara-upacara adat, itu juga akan menentukan pengaruh nanti dalam pemilihan kepala desa atau akan memberikan dampak banyaknya pemilih atau pendukung untuk menjadi seorang kepala desa. Selain itu, faktor yang kedua itu adalah faktor pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan pemilih yang ada di desa itu menentukan juga mereka memilih calon yang mana. Jadi berdasarkan tingkat pendidikan mereka mencari tahu informasi berkaitan dengan calon itu dan akhirnya mereka menentukan pilihannya untuk mendukung calon siapa yang akan menjadi kepala desa. Nah, ini biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang dalam tanda kutip sudah mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi. Itu adalah hasil penelitian dari Randy Ranjamano tahun 2021. Yang berikut yang menarik, ya, ditemukan juga bahwa dalam pelaksanaan pemilu ada peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Nah, ini adalah hasil dari riset dari saudara Marlon Mauawang tahun 2019. Dia melakukan riset di Sumba tentang partisipasi atau peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Nah, kita tahu bersama bahwa elit lokal itu adalah seorang yang ditokohkan, dihormati, diakui oleh masyarakat. Jadi mereka punya apa namanya? Atau dia adalah individu yang punya peran penting dalam kelompok masyarakat, yang punya pengaruh penting dalam setiap pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan adat istiadat sebagai pewaris budaya yang tadi kita tahu bahwa kita bilang bahwa masih ada budaya primordialisme yang terjadi atau yang ada di Pulau Sumba dan budaya itu melekat dalam keseharian kita sebagai orang Sumba dan itu juga dipraktekkan dan itu juga membawa pengaruh dalam penyelenggaraan pemilu yang ada di Pulau Sumba. Dan di tahun 2019 kemarin dalam pilkada dalam pemilu serentak elit lokal atau KBIHU punya peran penting untuk meningkatkan, menghimbau dan mendorong serta mengajak masyarakat untuk aktif dalam pemilu. Elit lokal yang ada di khususnya di Pulau Sumba ini masih diakui dan didengar serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam bertindak sehingga tingkat partisipasi politiknya sangat bergantung pada elit lokal dalam hal ini KBIHU. Nah, tadi dikatakan bahwa KBIHU itu adalah elit lokal yang ada di tradisi sebagai orang Sumba atau sebagai pemimpin suku atau yang orang Sumba katakan sebagai yang dituakan. Jadi setiap permasalahan yang mereka hadapi itu akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apapun yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh elit lokal tersebut dalam hal ini KBIHU pasti akan dijadikan patokan atau dijadikan tolak ukur oleh masyarakat untuk melakukan tindakan khususnya dalam partisipasi dalam pemilihan umum ini. Jadi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Pulau Sumba itu juga dipengaruhi oleh khususnya di tahun 2019 kemarin, khususnya sangat dipengaruhi oleh peran elit lokal pada umumnya yang membawa atau memberikan atau dalam hal ini bisa melakukan mobilisasi massa mulai dari tahap kampanye, tahap pemilihan atau untuk datang langsung berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019 kemarin.
Beralihnya sistem pemerintahan tadi dari sentralisasi menjadi desentralisasi karena ada undang-undang otonomi daerah membawa pengaruh sistem perpolitikan yang cukup besar di Indonesia. Jadi misalnya dulu semua kewenangan ada pada pemerintah pusat. Jadi sekarang kewenangan-kewenangan itu dibagi lagi ke dalam kepada daerah-daerah yang disebut sebagai otonomi daerah. Nah, dan ini juga membawa pengaruh kepada birokrasi yang ada di daerah-daerah. Jadi birokrat yang ada di daerah juga mengalami perubahan keberpihakan dari yang berpihak terhadap partai presiden akhirnya mulai berpihak kepada pemimpin daerah atau pejabat-pejabat politik yang ada di daerah. Nah, dan hal ini juga akan berpengaruh dari birokrat-birokrat yang ada di daerah itu akan dengan mudahnya dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu atau pejabat politik tertentu dalam proses pemilihan kepala daerah seperti dalam pencalonan seorang bupati dan pengaruh mobilisasi birokrasi dalam pilkada juga itu sering terjadi di Pulau Sumba ya. Dan dari hasil riset yang dilakukan oleh Robert R.O. Mete tahun 2018 ini dia kebetulan melakukan riset di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan yang menarik di sana ada sebuah kasus atau ada berita bahwa setelah ada pilkada terjadi mutasi terhadap 275 ASN dan pembebasan tugas ASN eselon 3 oleh Bupati Sumba Barat Daya pada waktu itu atau pada tahun 2014. Dan dari masalah itu kemudian dia melakukan sebuah riset terkait dengan birokrasi atau keterlibatan birokrasi atau bahkan birokrat-birokrat dalam proses pilkada yang terjadi di Sumba Barat Daya. Dan dari hasil riset itu dia menemukan tiga penyebab atau tiga faktor kenapa mobilisasi birokrasi dalam pilkada di Sumba Barat itu bisa terjadi. Yang pertama, memanfaatkan relasi patrimonial. Jadi yang seperti yang kita tahu, jadi patrimonial itu adalah susunan birokrasi yang didasarkan pada hubungan personal atau hubungan pribadi. Jadi hubungan personal itu seperti yang kita sering dengar yaitu patron klien. Jadi patron klien itu punya hubungan yang bersifat vertikal. Jadi hubungan antara atasan dan bawahannya. Nah, biasanya patron itu adalah orang atau yang punya kuasa, sedangkan klien itu yang membutuhkan perlindungan atau membutuhkan jabatan. Jadi ada hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Nah, yang terjadi dalam pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang pertama adalah memanfaatkan hubungan timbal balik itu. Jadi ada relasi patrimonial yang terjadi. Kemudian yang kedua, memanfaatkan hubungan kekeluargaan. Nah, seperti yang kita sudah lihat beberapa contoh yang tadi, bahwa hubungan kedekatan, kesukuan, golongan, kelompok, adat istiadat itu masih dipakai dan kental dalam kita punya masyarakat, dan itu dipakai juga dalam
menentukan jabatan dalam birokrasi maupun dalam menentukan pilihan dalam pilkada. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan tradisi atau adat lokal yang disebut kede untuk mendapatkan dukungan dari aparat sipil negara. Nah, ada yang dikatakan oleh Robert ini disebut sebagai politik kede atau ada adat dalam tradisi Sumba Barat Daya, ada istilah kede adalah tradisi saling membantu untuk mengangkat derajat atau martabat seseorang pada saat melakukan upacara adat seperti acara kematian maupun acara pernikahan. Jadi ada praktek tolong menorong yang disebut kede ini dengan cara memberi bantuan berupa hewan, bisa babi, bisa kerbau, pada orang atau keluarga yang menyelenggarakan upacara adat. Kemudian nanti orang yang menerima bantuan itu otomatis dia akan membalasnya. Nah, pembalasannya itu dalam konteks pilkada. Jadi ASN ini atau birokrat ini memberikan balasan dalam bentuk dukungan pada politisi yang tadi sudah memberikan bantuan itu, yang sudah menyumbangkan hewan dalam acara adat yang mereka selenggarakan. Nah, menurut Robert ini yang disebut sebagai politik kede karena memang dalam tradisi di sana disebut sebagai kede begitu. Nah, itu adalah praktek birokrasi atau para birokrat atau para ASN dalam memberikan dukungan atau dalam memberikan mobilisasi massa kepada seorang politisi dalam mencalonkan diri sebagai seorang kepala daerah yang ada di Pulau Sumba ini. Yang berikut ini adalah politik identitas yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur dalam Pilkada tahun 2020. Ini adalah hasil penelitian dari Umbu Manggana dan kawan-kawan. Nah, kemenangan yang didapat oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 itu disebut sebagai kemenangan lewat mobilisasi klan atau 57,18% suara. Nah, ada pun beberapa tahapan yang dilakukan dalam upacara adat itu digeser dari makna adat yang sesungguhnya ke makna yang politis. Nah, yang pertama misalnya ada lobi adat. Biasanya kandidat itu secara tertutup melobi tokoh kabihu untuk mendapatkan dukungan. Jadi biasanya setelah ada dapat dukungan, nanti si tokoh adat ini akan melobi tokoh-tokoh adat dalam kabihu yang sama itu terkait dengan bentuk dukungan yang akan disampaikan kepada kandidat tertentu. Kemudian yang kedua, manipulasi ritual. Jadi acara adat Panggarataungu itu digeser fungsinya menjadi panggung kampanye. Nah, biasanya acara adat Panggarataungu ini adalah acara adat yang dilakukan untuk menyambut saudara yang baru pulang dari perang atau tamu adat dalam adat kawin mawin misalnya begitu. Jadi untuk menyambut tamu itu di pintu gerbang kampung itu biasanya dilakukan begitu. Tapi dalam Pilkada 2020 itu digeser menjadi menyambut tamu atau kandidat calon dalam pilkada tersebut. Kemudian setelah itu ada transaksi material, ya penyerahan memuli emas, kuda atau kerbau sebagai pengikat adat. Nah, biasanya dalam adat kawin mawin itu, nah pihak kandidat ini di sini diposisikan sebagai pihak yang menerima, sedangkan kabihu atau marga yang ada di kampung itu menjadi pihak yang memberi, itu seperti dalam adat kawin mawin. Nah, kemudian di tahap yang keempat itu ada sumpah darah, yaitu pemotongan babi darah untuk memeteraikan kesepakatan politik komunal. Nah, biasanya dalam upacara adat itu, kalau ada kesepakatan adat itu biasanya akan menikam babi. Nah, kalau sudah ditikam itu tandanya sah secara adat. Berarti karena ada kesepakatan itu, maka secara tidak langsung itu kabihu itu akan mendukung penuh
kandidat tertentu yang sudah berkunjung di kampung mereka. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kooptasi suara. Jadi, warga Kabihu itu terikat sumpah adat untuk mencoblos, mengabaikan hati nurani. Jadi, karena tadi sudah ada sumpah darah melalui tokoh adat, ya otomatis ya yang satu Kabihu itu akan mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan mencoblos pasangan yang sudah datang berkunjung di mereka punya kampung tadi dan sudah ada sumpah darah. Nah, itulah yang terjadi dalam politik identitas yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur tahun 2020 ini, hasil penelitiannya dari Umpu Mangkana dan kawan-kawan. Yang menarik, di tahun 2024 terdapat sebuah penelitian dari Vivin Kurniawati dan kawan-kawan tentang pilkada di Sumba Barat Daya yang memenangkan Ratu Ula dan Angga Kakak. Nah, dari penelitian yang disampaikan oleh Vivin dan kawan-kawan, jadi strategi yang dipakai oleh Ratu Ula dan Angga untuk memenangkan pilkada SBD tahun 2024 dengan marketing 3P matrix, yaitu push marketing, pull marketing, dan pass marketing. Push marketing itu adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh pasangan atau kandidat calon. Nah, pada waktu itu Ratu Ula dan Angga ini selalu turun ke lapangan untuk menemui masyarakat secara langsung. Jadi kandidat turun langsung menemui kelompok penenun perempuan di desa terpencil untuk ikatan emosional primer, atau yang mereka lakukan waktu itu secara door to door atau dari rumah ke rumah menemui calon-calon pemilih yang dalam tanda kutip belum ditemui. Nah, kemudian pull markingnya itu adalah mereka melakukan kampanye secara singkat menggunakan media sosial, baik TikTok maupun Facebook. Jadi video kampanye 1-2 menit untuk menembus hambatan geografis dalam menargetkan pemilihan rasional dan pemilih muda. Jadi mereka biasanya membuat video maupun melakukan siaran langsung. Kemudian pas markingnya itu adalah kooptasi tokoh. Jadi mereka menggunakan tokoh-tokoh agama, tokoh adat maupun pemuda itu untuk menjadi agen legitimasi sosial dan penyambung lidah di akar rumput. Jadi mereka pakai tokoh-tokoh ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat atau kepada calon pemilih untuk bisa mempengaruhi mereka sehingga mendapatkan dukungan. Nah, ini beberapa contoh dinamika politik yang dipakai oleh pasangan Ratu Ula dan Angga Kakak dalam dalam upaya untuk memenangkan kontestasi Pilkada SPD tahun 2024. Demikian untuk penjelasan materi tentang aspek sosial politik di Sumba. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi penambah wawasan dan informasi tentang Sumba untuk teman-teman yang sementara kuliah mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Sekian dan terima kasih.